Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menemukan kebahagiaan dalam penderitaan manusia lain. Beberapa hukuman kejam, seperti memanggang orang hidup-hidup dan merobek payudara, pernah dianggap lucu. Eksekusi tercela seperti itu dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Jika seorang wanita melakukan perzinahan di Prancis abad ke-18, dia dijatuhi hukuman mati dengan cara ditenggelamkan. Penjahat di Cina kuno dimasak sampai mati dalam kuali air mendidih. Namun, hukuman ini hanyalah beberapa di antara daftar panjang hukuman lainnya. Algojo di abad pertengahan dikenal karena teknik unik mereka dalam menyiksa tahanan. Satu, Derek. Saat itu tengah hari pada tanggal 28 Maret tahun 1757, seorang mantan tentara Prancis dijadwalkan akan dieksekusi karena pengkhianatan tingkat tinggi. Setelah bertugas di pasukan Raja Louis XV sejak usia muda, Robert Damiens berusaha membunuh raja. Damiens dijatuhi hukuman mati dengan cara yang paling keji yang bisa dibayangkan pada saat itu. Tubuhnya rusak oleh lelehan lilin dan timah, minyak mendidih dituangkan ke lukanya yang terbuka. Kejantanannya terputus dari tubuhnya, namun hukuman yang sebenarnya baru akan dimulai. Damiens dihukum mati dengan cara dipotong-potong, anggota tubuhnya telah ditambatkan ke kuda, dan ketika kuda-kuda itu melesat, otot-ototnya terkoyak, persendiannya pecah. Dalam beberapa saat, Damiens tercabik-cabik. Robert Damiens bukanlah orang pertama yang dikenai hukuman ini. Namun, dia yang terakhir. Ritual itu, menurut beberapa sejarawan, mati setelah itu. Sementara beberapa mengeklaim bahwa beberapa lagi terbunuh dengan cara yang sama seperti Damiens di hari-hari berikutnya. Namun, mereka semua sepakat pada satu hal, tindakan kekerasan ini memicu penciptaan jenis hukuman baru. Selama bertahun-tahun, itu disebut sebagai derek. Terlepas dari desainnya yang sederhana, derek adalah instrumen yang sangat mengerikan. Tidak rumit, hanya bingkai kayu datar yang berderit, beberapa tuas dan katrol, serta tali untuk mengikat para korban. Konsep hukumannya sederhana, untuk menimbulkan kerugian sebesar mungkin. Konsekuensinya sebanding dengan hukuman Damiens. Ketika subjek diikat dan tuas didorong, derek akan mencabik-cabik korbannya dari anggota tubuh ke anggota badan. Hukuman kejam ini tetap populer di Eropa hingga abad ke-17. Dari Eropa awal hingga pertengahan, banyak bentuk derek diadopsi. Tanpa ragu, ini adalah salah satu hukuman paling mengerikan yang pernah ada. Namun, itu bukan satu-satunya. Bahkan hukuman yang lebih keji dan brutal ada sepanjang sejarah. 2. Catherine Wheel. Catherine Wheel tidak lebih dari sepotong kayu yang berderit. Mirip dengan roda lainnya, roda kayu besar ini digunakan untuk mengikat dan meregangkan tahanan. Para korban kemudian akan dipukuli sampai gila dengan gada besi. Pada abad ke-18, seorang penulis Prancis bernama Voltaire menulis tentang Catherine Wheel dalam bukunya. Dia mendefinisikannya sebagai bentuk hukuman yang sangat kejam. Catherine Wheel dikenal karena menimbulkan kerusakan tubuh yang signifikan pada korbannya. Atau bisa dikatakan bahwa algojo menyebabkan luka fisik yang signifikan pada para korban. Korban hanya akan diikat ke roda, menyaksikan kematian mereka. Mereka yang kurang beruntung untuk mencobanya tidak selalu berhasil keluar hidup-hidup. Para korban akan diremukkan di atas roda hingga tulang-tulang mereka hancur berkeping-keping. Dan begitu penyiksanya selesai, hampir tidak akan ada tulang yang tersisa tanpa patah. Biasanya, penyiksaan akan berlangsung selama berjam-jam, jika tidak berhari-hari, selalu menyebabkan kematian yang kejam dan menyakitkan. 3. Kematian tikus. Tikus, di masa lalu, telah digunakan sebagai alat penyiksaan. Mereka berfungsi sebagai sarana kematian yang buruk bagi beberapa orang yang tidak beruntung. Ada beberapa contoh orang yang dijatuhi hukuman mati dan dibiarkan dimakan oleh hewan yang kelaparan di masa lalu. Namun, ini adalah praktik unik di mana tikus disiksa untuk memakan korbannya. Bentuk penyiksaan khusus ini berasal dari Roma kuno. Selama abad ke-17 dan ke-18, ini menjadi terkenal di beberapa negara Asia dan Eropa. Beberapa dari mereka tidak asing dengan membunuh orang dengan cara yang dramatis. Cina dan Inggris adalah dua negara yang paling banyak mengeksekusi tahanan dengan cara yang tidak manusiawi. Penyiksaan biasanya dimulai dengan beberapa sayatan yang dalam di perut korban. Tikus-tikus yang telah kelaparan itu kemudian diletakkan di atas tubuh korban yang diikat. Untuk menahan tikus-tikus itu, sebuah kandang atau ember logam diikatkan di atasnya. Tikus-tikus itu sesekali menggigit. Batu bara kemudian diatur di atas ember dan dipanaskan.
Tentu saja, ini menyakitkan bagi orang tersebut, tetapi tidak seburuk yang dialami tikus. Hal ini membuat tikus menjadi sangat liar. Satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah memakan tubuh korbannya. Pemotongan yang dilakukan pada tubuh korban memungkinkan tikus untuk mengakses dengan mudah. Tawanan perang di Eropa terutama menjadi sasaran penyiksaan semacam ini. Itu bukan hanya untuk mereka. Selama pemberontakan Belanda, seorang komandan Belanda, Diederik Sonoy, didokumentasikan menyiksa tahanannya dengan tikus sebagai bentuk interogasi. 4. Penyiksaan ruang putih. Ruang putih adalah metode interogasi yang disempurnakan yang dimaksudkan untuk menyiksa dan menghancurkan mental para tahanan. Untuk mencapai hasil maksimal, korban dihukum dengan dibiarkan terisolasi dengan pikiran terliar mereka. Penyiksaan semacam ini tidak pernah membunuh atau melukai korbannya secara fisik. Itu memang meninggalkan luka permanen pada korbannya, tetapi tidak terlihat oleh mata manusia. Orang pertama yang dilaporkan disiksa di sebuah ruangan putih adalah seorang tahanan Iran, Amir Fahrafar. Pada 2002, ia dituntut dengan tuduhan pencemaran nama baik atas kejahatannya berkampanye melawan pemerintah Iran. Ini bukan pertama kalinya dia disiksa. Dia diinterogasi dan disiksa beberapa kali di masa lalu. Kali ini, dia dipenjara di penjara Evin di Teheran, bersama dengan kritikus rezim Iran lainnya. Bukan hari-hari terbaik dalam hidup mereka. Banyak orang meninggal di sana, dan banyak yang tetap hidup dalam kondisi yang lebih buruk daripada kematian. Di antara mereka adalah Fahrafar. Dia ditahan di kamar neraka selama 8 bulan dan disiksa sampai gila. Ruangan itu dicat putih cerah, perabotannya juga berwarna putih. Segala sesuatu di ruangan itu berwarna putih, dinding, pintu, tempat tidur. Fahrafar diberi pakaian putih untuk dipakai dan makanan putih untuk dimakan. Cahaya putih terang bersinar di atas kepalanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, yang ada hanya suaranya untuk didengar dan wajahnya untuk dilihat. Dia akhirnya mulai kehilangan kewarasannya. Fahrafar menjadi paranoid. Dia tidak bisa tidur, dia juga tidak bisa berpikir jernih sejenak. Suara-suara di benaknya terdengar lebih nyata baginya daripada apapun. Dia mulai berhalusinasi. Setelah hanya beberapa bulan, Fahrafar tidak dapat mengingat wajah orang-orang yang dicintainya. Akan lebih baik untuk mati dengan kematian yang mengerikan daripada terjebak dalam ruangan putih yang tidak manusiawi, tanpa ampun, dan tidak pernah berakhir ini. Tidak ada yang pernah mati atau terluka oleh hukuman seperti itu. Namun, itu melukai korbannya selama sisa hidup mereka. Tidak ada orang yang mengalami perlakuan seperti itu yang pernah kembali waras. Itu memiliki efek jangka panjang pada para korban, membuat mereka paranoid seumur hidup. Apa yang disebut taktik interogasi ini tetap terkenal hingga hari ini di antara pasukan di seluruh dunia. Lima, kematian 1000 luka. Fang Xiaoru, seorang politikus Tiongkok dari dinasti Ming, dijatuhi hukuman mati pada tahun 1402. Kerumunan besar mulai berkumpul ketika mereka melihat Fang dirantai ke tiang kayu, menunggu nasibnya yang mengerikan. Kematiannya sangat tidak manusiawi dan jauh lebih buruk dari apapun yang pernah dia alami. Lingqi, atau pemotongan lambat, tetap menjadi metode yang cukup populer untuk menyiksa penjahat bagi Kaisar Tiongkok di masa lalu. Ini adalah hukuman abad pertengahan yang paling terkenal. Nama itu sendiri cukup jelas. Kematian dengan 1000 luka secara harfiah mengiris seseorang sampai mati dengan 1000 luka lambat. Algojo mendekati Fang dengan pisau mematikan di tangannya. Saksi bergerak dengan tidak nyaman. Fang menarik napas dalam-dalam saat tebasan pertama dilakukan oleh tukang daging. Penyiksanya naik dari anggota badan ke dada, leher, dan wajah. Fang dibantai dengan sangat pelan dan hati-hati. Algojo melanjutkan dengan hati-hati, memastikan bahwa tahanan selamat untuk menerima pukulan terakhir. Ini adalah cara yang gila untuk mati. Akan tetapi, orang Cina tidak baru dalam hal ini. Metode eksekusi keji ini telah merenggut banyak nyawa di Tiongkok selama lebih dari 2 milenium. Dunia luar, bagaimanapun, melaporkan hal ini pada tahun 1905. Setelah eksekusi di layar atas Fou Chouli, ia berhasil mencapai halaman depan berbagai surat kabar. Pada tahun 1905, Fou Chouli diiris karena pengkhianatan tingkat tinggi dan pembunuhan pangeran Mongolianya. Dalam literatur Tiongkok kuno, metode hukuman kekerasan ini berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Kaisar Qin Ersi, menurut beberapa legenda, menemukan Lingqi di sekitar 220 sebelum Masehi. Meskipun asal-usulnya kuno, hukuman ini bertahan dan tidak pernah mati. Dikatakan masih ada dan sering digunakan untuk menyiksa dan mengeksekusi orang. Chokeper. Chokeper adalah alat penyiksaan yang sangat menyakitkan. Gagasan itu sering membuat para korbannya gila.
Instrumen ini benar-benar digunakan untuk mencekik orang, seperti namanya. Itu memiliki bentuk buah pir dan sering ditutupi dengan duri logam. Itu terdiri dari kunci sekrup di bagian bawah yang, ketika diputar, memperluas buah pir. Pir sering ditempatkan di mulut korban, meskipun tidak selalu lubang yang disukai dalam banyak kasus. Perangkat ini pertama kali menjadi terkenal pada tahun 1626, ketika pasangan disiksa secara brutal dengannya. Seorang perampok di Prancis mendobrak masuk ke rumah pasangan yang sedang tidur larut malam pada tahun 1626. Dia berusaha keras untuk menemukan sesuatu yang berharga, tetapi dia tidak berhasil. Dia kurang beruntung dalam menggali informasi dari pasangan itu. Perampok memutuskan untuk memperkenalkan pasangan itu ke Choque PR. Dia terkejut dengan hasil yang diperolehnya dengan instrumen ini. Penggunaan instrumen ini yang dilaporkan pertama kali dimasukkan ke dalam teks dalam General Inventory of History of Thieves, karya F. de Calvi, yang diterbitkan pada 1639. Gaucher O. de Palioli, seorang perampok terkenal, menemukan chokeper. Itu adalah alat yang digunakan untuk merampok orang kaya. Alat itu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Itu tidak pernah gagal memberikan hasil. Tidak ada pria atau wanita yang bisa menanggung siksaan seperti itu. Choque PR digunakan untuk mendapatkan pengakuan dari penyihir selama abad pertengahan. Lubang pilihan dalam kasus seperti itu bukanlah mulut. Choque PR digunakan untuk memutilasi vagina wanita yang diduga melakukan praktik santet. Wanita merasakan penderitaan dari siksaan ekstrim, kerusakan organ dalam yang mengerikan, dan kehilangan banyak darah. Semuanya berujung pada kematian. Hukumannya selalu serupa dengan sifat kejahatannya. Sarang dan penghujat menjadi sasaran mutilasi oral. Pria yang dicurigai homoseksualitasnya dirobek anusnya dengan choque PR. Wanita yang sengaja menggugurkan kandungan menjadi sasaran penyiksaan vagina. Wanita yang dituduh melakukan homoseksualitas dimutilasi semua lubangnya. Hasil akhirnya selalu sama, kematian. Beberapa korban kehabisan darah, sementara beberapa meninggal karena infeksi. Sangat sedikit yang beruntung selamat dari siksaan seperti itu. 7. Spanish Donkey. Spanish Donkey adalah hukuman yang dirancang oleh Inkuisisi Suci pada abad ke-12 di Prancis. Pada awalnya, itu mengingatkan kita pada kuda latihan senam. Namun, tidak ada hal baik yang datang dari yang satu ini. Kursinya runcing dan berbentuk segitiga, dan dimaksudkan untuk menyiksa korbannya hanya dengan duduk di atasnya. Hukuman ini diterapkan pada orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang Kristen yang melakukan kejahatan. Korban dipaksa untuk duduk telanjang di atas konstruksi runcing ini sampai mereka tidak bisa lagi melakukannya. Spanish Donkey mematahkan korbannya selama berhari-hari sampai mereka pingsan karena kelelahan. Alat mengerikan ini menyiksa para tahanan hingga hampir cacat. Hukuman ini menghancurkan mereka selama sisa hidup mereka. Dan tidak ada dari mereka yang pernah berjalan dengan cara yang sama lagi. Para korban biasanya mengalami kerusakan alat kelamin, perineum pecah, dan sakrum pecah hanya dengan duduk di atasnya. Untuk memaksimalkan jumlah kerusakan yang dilakukan pada para tahanan, mereka berulang kali digelitik, pemberat kadang-kadang dilekatkan pada kaki korban dan diseret ke ujung yang runcing. Tidak banyak yang selamat dari siksaan. Biasanya, mereka mati kehabisan darah di atas sana. Beberapa dari mereka yang selamat dari penyiksaan kemudian meninggal karena infeksi. Yang lain lumpuh permanen, tidak bisa berjalan lagi. Berbagai bentuk penyiksaan digunakan di seluruh Eropa, beberapa jauh lebih buruk. Selama beberapa waktu, The Spanish Donkey jenis baru muncul di beberapa negara, seperti Prancis dan Italia, dengan duri yang tertanam di dalamnya. Instrumen ini telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Selama Perang Saudara Amerika, pasukan konfederasi dihukum dengan keledai Spanyol. 8. Dikuliti hidup-hidup. Yang satu ini tidak diragukan lagi berada di puncak daftar semua siksaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Tanpa pikir panjang, ini adalah yang terburuk dari semuanya. Dari abad ke-13 hingga abad ke-18, salah satu jenis penyiksaan paling populer di Cina dan Inggris adalah menguliti seseorang hidup-hidup. Namun, itu jauh lebih tua. Ini mungkin jenis hukuman tertua yang ada saat ini. Ya, itu masih ada. Penyiksaan ini telah ditelusuri kembali ke 900 sebelum Masehi. Para penguasa Asyur biasa memerintahkan menguliti tahanan mereka. Orang Cina kuno, serta Aztek Mesoamerika dan Eropa abad pertengahan, juga dilaporkan telah memutilasi tahanan mereka dengan menguliti mereka hidup-hidup. Tujuan dari jenis eksekusi ini adalah untuk menyebabkan penderitaan sebanyak mungkin bagi para korban. Beberapa sayatan panjang dibuat di tubuh korban, dan kemudian kulitnya dirobek langsung dari sana. Bagian terburuknya adalah bahwa korban akan sadar untuk sebagian besar prosedur, mengalami pembantaian mereka sendiri. Semakin lama, semakin menyakitkan. Korban terkadang dipersiapkan untuk penyiksaan ini. Tubuhnya keras dan perlu dilunakkan terlebih dahulu. Ada beberapa metode,
Tetapi yang paling umum adalah membiarkan tahanan di bawah terik matahari sampai mereka benar-benar terbakar matahari. Merebusnya adalah pilihan lain. Jadi, sebelum hukuman dimulai, mereka sudah sangat menderita. Penyiksaan ini biasanya memakan waktu berjam-jam untuk diselesaikan. Bagian yang paling buruk adalah, setelah dikuliti hidup-hidup, korbannya masih hidup selama berhari-hari. Kebanyakan orang akan mati karena kehilangan darah yang lamban dan sesak napas. Serangga memangsa mereka, dan mereka akan mati karena demam yang mengerikan. Dikuliti hidup-hidup jelas merupakan cara terburuk untuk mati.